Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran kalau belajar itu sebetulnya bukan cuma soal menerima informasi, tapi lebih dari itu, belajar adalah tentang membangun sesuatu. Hari ini kita akan bedah sebuah ide besar yang mengubah total cara kita melihat pendidikan. Coba deh kita ingat-ingat lagi zaman sekolah dulu. Sering nggak merasa kalau kepala kita itu kayak sebuah ember kosong yang tugasnya cuma menampung semua materi dari guru? Nah, pertanyaan ini jadi titik awal kita, karena filosofi yang akan kita bahas ini menantang keras anggapan tersebut. Dan ini dia jawabannya. Filsafat konstruktivisme. Kata kuncinya gampang, konstruk atau membangun. Ini bukan sekedar teori biasa loh, ini adalah pergeseran cara pandang total. Pengetahuan itu bukan sesuatu yang kita temukan di luar sana, tapi sesuatu yang kita ciptakan di dalam pikiran kita sendiri. Jadi, apa sebetulnya konstruktivisme itu? Gampangnya gini, ini adalah ide bahwa siswa itu bukan penerima pasif, bukan kayak spons yang cuma menyerap. Sebaliknya, mereka adalah partisipan yang sangat aktif, yang terus-menerus membangun pemahamannya sendiri. Jadi, pengetahuan itu nggak bisa sekedar ditransfer gitu aja dari guru ke murid. Nggak bisa. Pengetahuan harus dibangun sendiri oleh si pelajar. Nah, visual ini ngejelasin perbedaannya dengan sangat jelas. Di satu sisi, ada pandangan lama, siswa itu ibarat wadah kosong yang perlu diisi. Tapi, pandangan konstruktivis melihat siswa sebagai seorang arsitek. Keren kan? Mereka nggak cuma nampung, tapi aktif merancang, menyusun, dan membangun struktur pengetahuannya sendiri. Cara mandangnya aja udah beda banget. Tentu aja ide sekeren ini nggak muncul tiba-tiba. Ada dua pemikir besar yang jadi pilar utamanya. Yuk kita kenalan sama dua arsitek di balik filosofi konstruktivisme, Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Oke, kita mulai dari Jean Piaget. Buat dia, siswa itu kayak ilmuwan cilik. Mereka secara alami bakal membangun pemahaman dengan cara melakukan sesuatu. Eksperimen, menjelajah, coba-coba, gagal, lalu coba lagi. Jadi kuncinya di sini adalah pengalaman langsung dan gimana mereka memecahkan masalahnya sendiri. Selanjutnya ada Vygotsky yang datang dengan sudut pandang pelengkap. Kalau Piaget fokus ke individu, Vygotsky justru menyoroti kekuatan sosial. Dia bilang, kita itu membangun pengetahuan bareng-bareng lewat diskusi, kolaborasi, dan interaksi. Baginya, bahasa itu bukan cuma alat komunikasi, tapi alat utama kita untuk berpikir. Jadi, kalau siswa adalah arsitek dan pengetahuan dibangun lewat eksplorasi dan interaksi, artinya apa dong buat suasana di kelas? Nah, ini yang menarik. Ini artinya ada transformasi total dalam peran guru dan juga siswa. Ini dia titik paling krusialnya. Fokusnya itu bergeser total. Dari yang tadinya teacher-centered atau berpusat pada guru, menjadi student-centered, berpusat pada siswa. Bukan lagi soal guru yang jadi pusat perhatian, tapi soal gimana caranya siswa bisa belajar secara aktif. Seluruh dinamika kelas diatur ulang untuk mendukung mereka. Tabel ini merangkum perubahannya dengan sangat baik. Coba lihat. Peran siswa berubah dari pasif jadi aktif. Peran guru bergeser dari sumber segala ilmu menjadi fasilitator, menjadi mediator. Fokus belajarnya bukan lagi hafalan mati, tapi membangun pemahaman yang mendalam. Dan prosesnya bukan lagi transfer satu arah, tapi jadi interaksi dan eksplorasi yang dinamis. Oke, teorinya keren banget. Tapi gimana bentuknya pas dipraktekkan di kelas? Nah, mari kita lihat gimana filosofi ini diterjemahkan jadi metode-metode pembelajaran yang konkret dan tentunya aktif. Salah satu penerapan paling kuat dari konstruktivisme itu lewat pendekatan saintifik. Idenya adalah mengubah siswa jadi kayak peneliti atau detektif. Belajar itu bukan lagi soal menerima jawaban, tapi soal proses investigasi, mengajukan pertanyaan, dan mencari bukti sendiri. Belajar jadi sebuah proses penemuan. Dan ini dia kerangka kerjanya, 5 langkah pendekatan saintifik. Semua dimulai dari mengamati. Lihat fenomena di sekitar. Terus jadi penasaran dan mulai menanya. Dari situ kita mengumpulkan informasi lewat eksplorasi atau eksperimen. Datanya kemudian dianalisis untuk ditarik benang merahnya dan yang terpenting hasilnya dikomunikasikan ke orang lain. Ini adalah sebuah siklus belajar aktif yang lengkap. Pendekatan saintifik ini bisa diwujudkan dalam banyak model. Contohnya project-based learning, di mana siswa bikin sebuah karya nyata. Atau inquiry-based learning, yang semuanya berawal dari rasa ingin tahu. Ada juga problem-based learning dan collaborative learning. Walaupun beda-beda, semuanya punya satu inti yang sama.
Siswa aktif melakukan sesuatu, bukan cuma duduk dan mendengarkan. Sekarang, kita sampai ke pertanyaan pamungkas. Kenapa ini semua penting? Kenapa pendekatan yang usianya sudah puluhan tahun ini justru jadi semakin relevan untuk pendidikan di masa depan? Jawabannya ada di sini. Di dunia yang berubah super cepat dan penuh informasi kayak sekarang, cuma tahu fakta aja itu nggak cukup lagi. Tujuan pendidikan sekarang bergeser, yaitu untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan penting yang bisa bikin kita bertahan dan sukses di dunia yang kompleks ini. Dan inilah keterampilan-keterampilan itu, berpikir kritis biar bisa memilah informasi, pemecahan masalah untuk menghadapi tantangan baru, kreativitas untuk berinovasi, serta kolaborasi dan komunikasi untuk bekerja sama dengan orang lain. Nah, konstruktivisme dengan fokusnya pada proses aktif secara alami akan menumbuhkan semua keterampilan ini. Jadi, sebagai penutup, saya mau ajak Anda berandai-andai. Coba bayangkan sebuah sekolah yang bukan lagi tempat untuk menghafal, tapi sebuah lokakarya, tempat kita berkarya, bereksperimen, dan memecahkan masalah bareng-bareng. Sebuah tempat di mana rasa ingin tahu itu dirayakan dan kegagalan adalah bagian dari belajar. Itulah janji dari konstruktivisme.